Afwan Ustaz, saya seorang janda. Semangat ini bapak-bapak ini. Saya seorang janda, diajak menikah atau berpoligami. Waduh, ini bisa menimbulkan masalah. Diajak berpoligami oleh seorang pria, namun ada keraguan pada diri saya. Saya takut jika itu bisa menyakiti istrinya. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan atas ajakan berpoligami tersebut? Baik. Poligami itu hukum asalnya mubah, boleh. Jangan juga kita katakan Pak tidak boleh, boleh poligami itu. Tapi dia tidak wajib. Sunnah pun bukan. Kalau sunnah dalam arti dianjurkan. Kecuali kalau sunnah kita pahami sebagai jalan yang ditempuh oleh Nabi. Iya, Nabi berpoligami. Tapi Nabi juga pernah bermonogami, lebih lama malah. Lebih lama Nabi punya satu istri daripada lebih dari satu istri. Ketika istrinya Khadijah, umur Nabi 25 tahun. Sampai beliau diangkat menjadi Nabi, umur 40, berarti 15 tahun, istrinya hanya Khadijah. Sampai tahun ke-10 kenabian, 25 tahun berarti istrinya hanya Khadijah. Khadijah wafat tahun ke-10 kenabian, 25 tahun. Istri Nabi hanya satu saja. Kemudian selebihnya itulah baru Rasulullah menikah dengan Sauda, dengan Aisyah dan istri-istri yang lainnya. Hanya belasan tahun. Jadi kalau dikatakan poligami sunnah Nabi karena Nabi melakukan itu, monogami juga sunnahnya Nabi. Ini saya bantu ibu-ibu ya, supaya tidak cemas. Tapi tidak dilarang. Tidak dilarang. Karena itu saya sampaikan begini. Seorang suami yang di dalam hatinya ada mawaddah, ada rasa cinta yang mendalam terhadap istrinya, maka dia tidak akan menikah lagi kecuali ada alasan yang sangat kuat untuk itu. Setuju Bu ya? Setuju Bu? Nah, setuju. Tapi belum selesai ini Bu, baru koma. Ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Dan seorang istri yang di dalam hatinya ada rahmah, ada rasa sayang yang mendalam terhadap suaminya, maka dia tidak akan melarang suaminya yang ingin menikah lagi selama ada alasan yang cukup kuat untuk itu. Jadi mestinya istrinya yang mendorong suaminya untuk menikah lagi. Suaminya yang tidak mau Pak, tidak mau menolak maksudnya. Itu pengantar tentang poligami dulu ya. Jadi boleh meskipun dia tidak dianjurkan. Nah ini kasusnya, ada seorang janda diajak menikah, diajak berpoligami. Pastikan dulu bahwa laki-laki itu bisa bertanggung jawab ya. Kalau terhadap satu istri saja dia tidak bisa bertanggung jawab, lebih-lebih terhadap dua istri. Dan kita juga Pak laki-laki, jangan hanya berpoligami karena syahwat. Saya tidak mengatakan jangan berpoligami karena syahwat, yang saya katakan jangan hanya. Karena keliru juga kalau orang mengatakan ceritanya itu menikah lagi karena syahwat itu. Kalau tidak ada syahwat jangan menikah. Orang menikah itu karena ada syahwatnya. Malah menganiaya istri Pak kalau kita menikah sudah tidak ada lagi syahwat. Cuma jangan hanya karena syahwat. Jangan itu yang jadi motivasi utamanya ya. Baik, jadi dipastikan laki-lakinya bisa bertanggung jawab. Karena Nabi sampaikan, kalau ada seseorang yang punya dua istri, dia tidak adil, maka dia nanti datang di hari kemudian dan jalannya miring berat sebelah. Ini Pak jalannya nanti di hari kemudian. Kalau istrinya dua lalu dia tidak bisa berlaku adil. Pastikan laki-laki itu bisa adil, bisa bertanggung jawab. Ya. Tapi keadilan yang dimaksud di sini keadilan dalam hal-hal
yang bersifat material, yang memang bisa dibagi, bukan dalam segala hal. Jangan sampai juga kita mengatakan cerita mati itu kalau ada laki-laki yang bisa adil. Adil apa yang dimaksud? Tidak bisa. Tidak mungkin dia mencintai istrinya sama. Pasti dia lebih sayang sama istri mudanya. Keadilan yang dimaksud di sini, Pak, bukan masalah cinta. Kalau cinta bisa berbeda. Karena cinta itu bukan kita yang mengendalikan. Nabi pun cintanya kepada istrinya tidak sama. Nabi lebih mencintai Aisyah daripada istri-istri yang lain. Bagaimana dengan Khadijah? Kalau Khadijah kan belum ada istri yang lain. Dari sekian banyak istrinya Rasul, Khadijah yang paling dicintai. Tapi waktu itu belum ada istri yang lain. Begitu cintanya Nabi kepada Khadijah, Aisyah sampai cemburu. Kata Aisyah, tidak ada istrinya Nabi yang paling saya cemburui dibandingkan Khadijah. Padahal tidak pernah saya lihat itu wajahnya Khadijah. Tidak pernah saya lihat wajahnya. Khadijah sudah wafat sebelum saya dinikahi Nabi. Tapi bagaimana saya tidak cemburu? Namanya selalu disebut-sebut Nabi. Ada makanan di rumah, Nabi perintahkan, bawakan itu makanan ke tetangga dia, karena Khadijah itu biasa suruh orang bawakan makanan sama tetangga. Disebut lagi namanya Khadijah. Dan Aisyah protes sama Nabi, ya Rasulullah, kenapakah itu masih disebut-sebut terus Khadijah? Bukankah Allah sudah menggantikan dengan istri-istri yang lain yang lebih baik? Kata Nabi, jangan komentari Khadijah seperti itu. Saya tidak bisa melupakan Khadijah. Di antaranya karena satu. Nah, ini kiatnya, Bu, kalau ibu tidak mau dilupakan suami. Satu, amanat bihi nama kafara biyan nas. Khadijah beriman kepada saya ketika orang kafir kepada saya. Khadijah yang pertama beriman. Yang kedua, saddaqatni hina ma kadzdzabaniyan nas. Khadijah percaya kejujuran saya ketika orang menganggap saya berdusta. Jadi kunci pertamanya kalau ibu ingin diingat terus sama suami, percayai kejujuran suami. Jangan terlalu besar curiganya. Ada suami cerita ke saya, ya Ustaz, saya itu lebih baik bohong istriku daripada jujur. Kenapa? Kalau saya jujur dicurigai. Lebih baik saya bohong saja. Betulan di kantor pakai cerita sama teman kantor perempuan, cerita biasa aja. Tanya lagi, dengan siapa kok tadi cerita di kantor? Kalau kita jujur mengatakan dengan ini, curiga lagi. Lebih baik saya bilang laki-laki. Padahal perempuan itu sebetulnya. Itu karena terlalu besar curiganya. Jadi kalau ibu ingin diingat terus suami, percaya kejujurannya. Yang kedua, awanatni bimaliha hina maharramaniyan nas. Khadijah membantu saya dengan hartanya ketika orang menghalangi. Dibantu-bantu juga suami. Kalau ada gaji kita bantu suami. Ini apa tuh? Nah, kita dibantu. Tapi itu tanggung jawab suami. Cuma kalau istri bisa membantu itu sangat baik. Yang paling penting yang ketiga ini. Yang ketiga. Nah, kata Nabi, rusiktu biwaladin minha. Dari Khadijah lah saya dikaruniai anak oleh Allah. Nabi itu punya 7 orang anak. 1 dari Maria Al-Qibtiyah, 6 dari Khadijah. Tidak ada istri yang lain yang memberikan anak kepada Nabi. Jadi kalau ibu ingin dikenal terus sama suami, berikan anak yang banyak sama suami. Kalau orang mengatakan 2 anak cukup, betul sekali Pak itu. Artinya kalau 1 anak masih kurang. Nah, di kesehatan ini nanti saya diprotes. Benar itu kalau 2 anak cukup. 1 anak masih kurang, 2 anak itu yang cukup. Tapi baru cukup. 3 itu yang baik. 4 baik sekali Pak. 5 yang istimewa. 6 tambah istimewa. 7 semakin istimewa. 8 yang luar biasa. Kalau 9 spesial. 10 yang mantap. 11 tim sepak bola itu harus ada. Jadi seperti itu. Jadi kalau masalah cinta tidak mesti adil. Dalam arti tidak mesti sama. Nabi berdoa sama Allah, ya Allah, hadza qismi fima amlik. Inilah bagianku pada apa yang saya bisa kuasai, yang saya kendalikan. Masalah harta, masalah giliran malam, adil.
Fala tu'akhizni fima tamlik wala amlik. Jangan hukum saya ya Allah pada apa yang engkau kuasai, saya tidak kuasai. Masalah cinta, oh itu di luar kendali kita. Ada istri yang lebih kita cintai, wajar Pak itu. Tapi perlakuan itu mesti adil. Jangan karena istri muda lebih dicintai, lebih sering kita bermalam di situ, itu tidak boleh. Jadi pastikan kalau ibu dilamar oleh laki-laki yang ada suaminya, bahwa suami laki-laki itu bertanggung jawab, bisa adil. Kemudian istrinya sebaiknya tahu, meskipun tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan. Ini Pak ya, kalau ada laki-laki mau menikah lagi, tidak disyaratkan istrinya tahu. Secara agama, Nabi pun pernah menikah dan tidak memberitahu istrinya. Nanti setelah menikah baru dikasih tahu istrinya. Waktu Rasulullah menikahi Sofia, Nabi tidak beritahu Aisyah. Sudah menikah baru Aisyah tahu. Aisyah marah-marah. Rasulullah, kenapa kamu nikahi perempuan Yahudi itu? Tapi dia sudah masuk Islam. Ya. Karena kalau kita disyaratkan minta izin, jarang-jarang ada istri yang mengizinkan. Ya. Jadi daripada minta izin, lebih baik minta maaf saja. Sudah terjadi baru minta maaf. Mau minta izin sebelumnya susah untuk diizinkan. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita merasa sebagai laki-laki tidak akan bisa kalau lebih dari satu istri, milikilah sifat qanaah, rasa cukup dengan satu istri. Jangan karena kita merasa ada kekurangan pada istri kita yang satu, kita ingin cari lagi yang lain. Bukan kesempurnaan pasangan hidup yang akan membuat kita bahagia, tapi yang membuat kita bahagia adalah kemampuan kita untuk menerima pasangan hidup dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Hargai kelebihannya, pahami kekurangannya. Tidak ada yang sempurna di bawah kolong langit dan di atas permukaan bumi. Yang sempurna hanyalah Allah pencipta langit dan bumi. Tidak bisa dua, kita paksakan dua, bahaya. Jangan Pak, ada biasa itu tertulis di belakang-belakangnya mobil trek. Jangan sampai karena ingin menyelamatkan janda, kita menjandakan istri sendiri. Istri kita tidak terima, akhirnya dia minta cerai saja. Kembali lagi jadi satu itu istri. Kalau begitu ceritanya. Ibu juga, ya, kalau laki-laki itu sudah berumah tangga, usahakan bahwa betul-betul ada izin dari istrinya. Karena berumah tangga itu untuk mendapatkan sakinah, mendapatkan ketenangan. Kalau tidak ada izin dari istri yang pertama, bukan sakinah yang kita rasakan. Yang kita rasakan sakitnah. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Cukup ya barangkali nih untuk hari ini ya. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'maka fi masjida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafiina maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Tuhan kami, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangi ibu bapak kami karena mereka berdua telah sangat menyayangi kami, terutama ketika kami masih kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuhan, kami jadikan pasangan hidup dan anak keturunan kami menjadi penyejuk mata kami. Jadikan kami sebagai teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma ja'alna minal alimin al-amilin al-mukhlisin al-maqbulin. Ya Allah, masukkan kami dalam golongan orang yang punya ilmu. Dengan ilmu kami beramal, dalam beramal kami bisa ikhlas, dan semoga dengan keikhlasan amal ibadah kami diterima di sisi-Mu ya Allah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadarruana takhassuna ta'budana wa tammim taqsirana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.